Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Sasa Sabila dengan NIM 1804364 akan menjelaskan mengenai jawaban dari pertanyaan untuk tugas perkuliahan minggu ke-6 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja pertanyaan pertama, yaitu dari buku Balzan pada halaman 564. Pertanyaannya yaitu bagaimana jaringan berkontribusi pada kesenjangan digital. Jaringan telah berkontribusi pada kesenjangan digital dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan orang-orang yang memiliki akses internet. Oleh karena itu, menutup gap antara orang-orang yang memiliki akses internet dengan orang yang tidak terkoneksi dengan internet. Dial-up, DSL, dan kabel adalah merupakan alat untuk mengakses internet. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, masih pada halaman 564 pada buku Balzan, yaitu apa itu konvergensi jaringan dan mengapa itu penting bagi bisnis. Konvergensi jaringan adalah terjadi ketika satu penyedia jaringan memberikan layanan jaringan untuk suara, data, dan video dalam satu penawaran jaringan, alih-alih menyediakan jaringan terpisah untuk masing-masing layanan ini. Dengan kata lain, layanan ini adalah layanan dari gabungan dari jaringan untuk suara, data, dan video dalam satu jaringan saja. Ini menguntungkan bisnis karena biayanya yang rendah dan kemampuannya untuk memiliki lebih dari satu nomor telepon dan kemampuan untuk menerima panggilan pribadi atau bisnis melalui komputer. Manfaat konvergensi jaringan memungkinkan adanya banyak layanan, banyak perangkat, tetapi hanya satu jaringan, satu vendor, dan satu tagihan. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa keuntungan dari online atau mobile business. Fleksibilitas dari mobile shop telah memikat pemilik usaha dari semua jenis dan model. Ini memiliki keuntungan memungkinkan wirausahawan pemula untuk mencoba terlebih dahulu sebelum benar-benar membuka toko besar. Namun, bisnis mobile juga memiliki perhatian mereka sendiri. Yang pertama, yaitu keuntungan dari bisnis mobile adalah harga, yaitu biaya lebih rendah dari usaha yang dimiliki toko atau gedung fisik. Bisnis yang memiliki gedung atau brick and mortar shop akan memerlukan biaya untuk menyewa toko retail, fasilitas produksi, atau lainnya. Sedangkan kemudian ada biaya tambahan untuk menutupi pemeliharaan, area umum, asuransi bangunan, dan pajak properti. Sedangkan untuk bisnis online atau mobile shop tidak memerlukan itu semua. Kemudian mobilitas. Mobilitas memungkinkan untuk mencoba lokasi yang berbeda pada hari yang berbeda dan dapat menemukan banyak audiens untuk produk. Akan sangat membantu untuk menemukan pembeli yang mungkin tidak dimiliki sebelumnya. Dapat dijangkau meski tidak melakukan apapun. Kemudian dari sisi inventaris atau persediaan. Karena bisnis ini kecil, pelanggan tidak mengharapkan variasi produk yang sangat banyak, sehingga mereka akan mencari pilihan khusus. Hal ini memungkinkan untuk mencoba beberapa pilihan produk dan menguji pasar untuk memastikan adanya umpan balik pelanggan secara online dalam kehidupan nyata. Sebelum melakukannya, kita perlu menentukan bahwa produk tersebut benar-benar laku di lokasi dan dapat memasarkannya secara terus-menerus. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu berasal dari halaman 277 pada buku Kelly, yaitu menurut Anda, apakah dompet seluler atau digital adalah ide yang bagus? Mengapa atau bagaimana jika tidak? Menurut saya, ide penggunaan dompet digital atau e-wallet adalah ide yang bagus. Sebab banyak kemudahan dan manfaat yang akan didapatkan jika menggunakan e-wallet daripada menggunakan kartu atau membayar dengan uang tunai atau secara tradisional. Dengan menggunakan e-wallet, tidak akan ada lagi dompet yang penuh dengan kartu dan juga uang tunai. Sebab semua sudah ada dan bisa digunakan dengan praktis hanya menggunakan smartphone dan aplikasi dompet digital yang dipilih untuk digunakan. E-wallet akan mengelola semua kartu kredit maupun kartu debit, keanggotaan klub, loyalitas, dan kartu lainnya. Semua akan lebih sederhana dan nyaman saat melakukan transaksi pembayaran. Risiko penipuan juga akan lebih kecil daripada menggunakan kartu fisik. E-wallet lebih susah dicuri atau disalin datanya sebab ada sistem enkripsi data. Melihat segala manfaat yang diperoleh dengan adanya dompet digital atau e-wallet, maka ide ini sangat bagus untuk dilakukan.
Di Indonesia sendiri, saat ini sudah banyak aplikasi dompet digital yang bisa digunakan. Dengan banyak toko atau gerai yang dapat menerima pembayaran dengan e-wallet, sehingga perkembangan e-wallet di Indonesia sudah cukup pesat. Aplikasi dompet digital yang sering digunakan yaitu OVO, GoPay, Dana, Link Aja, serta banyak aplikasi lainnya. Pertanyaan kedua dari buku Kelly pada halaman 277 yaitu diskusikan bagaimana komputasi seluler dapat memecahkan beberapa masalah kesenjangan digital. Komputasi seluler mengacu pada koneksi waktu nyata antara perangkat seluler dan lingkungan komputasi, seperti internet atau intranet. Inovasi ini merevolusi cara orang menggunakan komputer. Itu menyebar di tempat kerja dan di rumah, dalam pendidikan, perawatan kesehatan, bahkan dunia hiburan, sehingga banyak yang menggunakannya. Teknologi komputasi seluler memberikan energi dan memungkinkan pengguna mengakses internet kapan saja, di mana saja melalui perangkat seluler tanpa PC. Ini tidak hanya menguntungkan bisnis, tapi juga memberikan peluang untuk menutup kesenjangan dari kesenjangan digital. Orang dapat mendownload video atau paket e-learning ke PDA, ponsel atau netbook, dan perangkat lainnya, serta dapat melatih atau mendidik orang yang hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mengakses komputasi atau komputer atau internet. Selanjutnya untuk pertanyaan studi kasus pada buku Kelly halaman 273. Yang pertama yaitu jelaskan mengenai ancaman utama terhadap keamanan jaringan nirkabel. Ada 4 ancaman utama terhadap jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu Rogue Access Point atau RAP. RAP adalah access point atau AP ilegal yang tidak terautentikasi dan tidak dibuat oleh administrator WLAN. RAP seringkali dikonfigurasi agar menyerupai AP yang sah dengan tujuan mengkelabui pengguna jaringan kabel agar menyambungkan perangkatnya pada RAP sehingga masuk ke dalam kelompok cybercrime. RAP ini biasanya dikonfigurasi dengan SSID yang dibuat mirip atau bahkan sama dengan AP yang asli. Kebanyakan pengguna awam mengira kedua AP dengan SSID yang sama merupakan AP yang sah. Pengguna jaringan Wi-Fi yang terjebak pada RAP akan dengan mudah dimata-matai informasi pribadinya atau semua aktivitas pengguna ketika menggunakan internet akan diketahui oleh pembuat serangan RAP tersebut. Sehingga menyebabkan data milik pengguna akan bocor dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku tersebut. Untuk mencegah penginstalan titik akses penipu atau RAP, organisasi dapat menginstal sistem pencegahan intrusi nirkabel untuk memantau spektrum radio untuk titik akses yang tidak sah. Kemudian yang kedua ada war driving. War driving adalah tindakan mencari jaringan nirkabel atau Wi-Fi, biasanya dari kendaraan yang bergerak menggunakan laptop atau smartphone. Software untuk war driving tersedia secara gratis di internet. War biking, war cycling, war walking adalah sejenisnya, merupakan pendekatan yang sama tetapi dengan mode transportasi yang berbeda. Kemudian ada eavesdropping atau menyadap, merupakan tindakan diam-diam atau mendengarkan percakapan pribadi atau komunikasi orang lain tanpa persetujuan mereka untuk mengumpulkan informasi. Jaringan penyadap menyerang lapisan jaringan yang berfokus pada menangkap paket kecil dari jaringan yang dikirim oleh komputer lain dan membaca konten data untuk mencari semua jenis informasi. Jenis serangan jaringan ini umumnya salah satu yang paling efektif karena kurangnya layanan enkripsi yang digunakan, itu juga terkait dengan pengumpulan metadata. Yang keempat yaitu ada radio frekuensi jamming. RF jamming adalah salah satu metode termudah untuk mengalahkan sistem alarm pencuri nirkabel. Sistem keamanan nirkabel dan apapun yang mengeluarkan sinyal nirkabel berkomunikasi melalui frekuensi radio atau RF. Jamming adalah saat sinyal tersebut dikalahkan oleh sinyal yang bahkan lebih kuat. Pada dasarnya, sinyal yang lebih kuat akan menenggelamkan frekuensi nirkabel biasa. Radio jammer didesain untuk memotong sinyal dan alarm dari berbagai perangkat yang memancarkan frekuensi radio. Bentuknya berupa alat kecil yang bisa dibawa dengan mudah dan memiliki jangkauan hingga radius 15 meter. Jamming sinyal membutuhkan tidak lebih dari sebuah pengacau sinyal. Alarm pencuri beroperasi dengan mengirimkan satu dari sensor atau kontak ke alarm untuk sendiri saat sensor atau kontak terputus. Dengan demikian, memacetkan sinyal ini sangat mudah, cukup dengan memprogram pemancar radio atau perangkat pengacau ke frekuensi yang tepat dan mengarahkannya ke alarm.
sehingga mencegah sinyal alarm mencapai sinyal itu yang mirip dengan serangan cyber, denial of service. Hal ini terutama berlaku untuk sistem alarm nirkabel dan rumah pintar yang biasanya menampilkan sinyal yang kurang kuat, cenderung tidak dienkripsi, dan cenderung tidak memiliki teknik anti-jamming dan perangkat lunak bawaan. Untuk mencegah gangguan sinyal, sistem alarm pencuri terbaik kini hadir dengan sistem anti-jamming yang dapat mengenali segala upaya untuk mengganggu sinyal ketika tingkat kebisingan yang terdeteksi di atas tingkat ambang batas yang ditetapkan, itu akan membunyikan alarm yang mengirimkan peringatan mengenai upaya pembobolan. Pertanyaan yang kedua, pada studi kasus Kelly, yaitu manakah dari 4 ancaman yang paling berbahaya untuk bisnis, mana yang paling berbahaya bagi seorang individu? Menurut saya, keempat ancaman tersebut masing-masing memiliki bahaya bagi bisnis dan individu. Namun jika disuruh untuk memilih, yang paling berbahaya menurut saya adalah ancaman penyadapan untuk bisnis. Sebab dengan menyadap, maka akan diketahui segala rahasia dan informasi terlarang perusahaan untuk diketahui oleh umum. Sehingga jika diketahui mengenai informasi rahasia bisnis tersebut, akan bisa mengancam keberadaan perusahaan tersebut. Kemudian, untuk individu, yaitu ancaman radio frekuensi jamming. Sebab serangan ini mudah untuk dilakukan dan hanya berbekal alat yang cukup mudah ditemui. Contohnya adalah serangan pada pencurian mobil. Pelaku mengajarkan sinyal dari remote kunci mobil sehingga tidak melakukan penguncian otomatis. Lalu pengemudi akan melakukan penguncian secara manual serta berpikir ada kesalahan pada remote control. Ketika pengemudi atau individu pergi, maka pelaku akan membobol mobil tersebut dan melakukan tindakan pencurian. Baiklah, itu adalah beberapa pertanyaan untuk tugas perkuliahan minggu ke-6 dari Sistem Informasi Manajemen. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.